Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk saya menyebutnya semua pendengar, pemirsa dari Radio Republik Indonesia di Ruang Tamu. Satu podcast yang banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak hal yang terkait dengan edukasi. Ini menjadi momen penting ketika beberapa narasumber kita bisa datang di Ruang Tamu atau podcast Ruang Tamu RRI ini untuk memberikan banyak hal terinspiratif. Salah satunya di hari ini kita juga kedatangan jauh dari Turen, wilayah Kabupaten Malang, menuju Kota Malang, tepatnya di RRI, dan akan menyampaikan satu edukasi terkait demam berdarah. Karena hal ini menjadi bukan hanya isu, tapi peristiwa yang begitu luar biasa. Sudah hadir di studio podcast Ruang Tamu RRI Malang, yakni Ibu Dr. Dewi Kumalasari. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Sehat ya, penuh senyum meskipun cuaca panas tapi ya. Oh iya, harus dong. Oke, baik. Pembahasan tentang demam berdarah ini menarik karena banyak masyarakat yang taunya bahwa demam berdarah berhubungan dengan nyamuk saja. Ya. Tapi definisi sebenarnya seperti apa, Bu? Ya. Jadi demam berdarah itu sebenarnya penyakitnya yang disebabkan oleh virus. Jadi bukan nyamuknya ya yang menyebabkan. Sebabnya oleh virus. Nah, virus ini disebut dengan virus dengue. Jadi bahasanya dengue. Oke, baik. Ada dengue, ada dengue gitu ya. Dari bahasa Latin ya, dengue hemorrhagic fever. Jadi di bahasa Indonesia kan menjadi demam berdarah dengue. Nah, ini penyakitnya disebabkan oleh virus dengue sendiri. Jadi itu sebenarnya nama virusnya. Dan kemudian di sini nyamuknya ini berperan sebagai vektor penyebar penyakit demam berdarah. Seperti itu. Baik. Jadi ini adalah virus yang ikut di nyamuk, akhirnya sama nyamuk disebarin. Iya. Oh, jadi buzzer nyamuknya ya untuk penyebar virus ini. Banyak hal yang masyarakat mungkin mengerti tentang demam berdarah, hanya 3M, lalu juga fogging dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya prinsip itu apakah benar 100% atau ada hal lain yang harus disampaikan atau dilakukan? Ya, betul. Jadi ya mungkin kalau dari masyarakat ini kan banyak yang memahami demam berdarah disebabkan oleh nyamuk ya. Pasti. Jadi bagaimana cara kita mencegahnya? Tentunya mengontrol vektor nyamuk ini. Diantaranya dengan memberantas dari telurnya dulu, di mana nyamuknya sering bertelur di air yang jernih. Jadi dengan 3M itu menutup, mengubur membuang ya. Iya, jadi satu bagian itu ya. Kemudian setelah telur nyamuk akan jadi jentik. Nah, dengan membunuh jentik dengan memberikan bubuk abate. Kemudian untuk nyamuk dewasanya bisa dilakukan fogging. Ya, jadi itu merupakan cara-cara mengontrol vektor nyamuk dari berbagai fase hidup nyamuk. Tapi apakah itu saja cukup? Ternyata walaupun telah dilakukan, nah penyakit demam berdarah itu tetap ada. Setiap tahun tetap ada dan setiap musim penghujan di mana populasi nyamuk menjadi banyak, jumlah penyakit demam berdarah juga akan membludak semakin banyak. Ini hanya terjadi di negara tropis? Demam berdarah ini karena disebabkan oleh nyamuk, di mana nyamuk ini banyak jumlahnya di negara tropis. Mungkin di iklim sedang ada, tapi ya jumlahnya tidak sebanyak di negara tropis. Jarang sekali mendengar demam berdarah di Brazil gitu ya, di Argentina, kayaknya jarang sekali ya. Ya, spesialnya memang di Asia Tenggara gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini dari habitat nyamuknya. Nyamuk yang menyebarkan demam berdarah ini kan tidak sembarang nyamuk. Jadi khususnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya, mungkin kalau kita pernah lihat ciri khasnya nyamuk ini warnanya loreng-loreng hitam putih seperti hitam itu. Hitam putih gitu ya, kayak polisi tidur gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, nyamuk ini memang banyak sekali habitatnya adalah di daerah tropis. Seperti itu. Sedangkan mungkin kalau yang seperti di daerah tropis yang di luar negeri mungkin terkait ini populasi nyamuk Aedes aegypti-nya yang jumlahnya tidak begitu banyak. Sedangkan nyamuk ini kan banyak berkembangnya di air jernih, di daerah perairan jernih. Jadi bukan hanya, walaupun mungkin kayak di Brasil banyak hutannya, tapi belum tentu itu nyamuknya di situ nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Dari populasi mungkin dari dokter bisa menyebutkan bahwa populasi nyamuk itu kita negara pulau. Yang paling banyak memang di Jawa atau di beberapa kepulauan lain ada itu. Di sini habitat dari nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti adalah di air jernih dan dia lebih banyak di pemukiman yang padat penduduk. Seperti itu. Di mana kita tahu Pulau Jawa penduduknya lebih padat, otomatis nyamuknya juga
lebih berkembang di tempat seperti Jadi itu. untuk mencegah itu bikin rumah jaraknya jauh-jauh aja. Iya. Jadi misalnya seperti di Kalimantan, Iya. itu kan hutannya banyak. Betul. Ya, tapi angka kejadian demam berdarah tidak sebanyak di Jawa. Karena nyamuk ini kan seperti kita tahu dia ini menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan di Kalimantan yang mungkin jarak antar rumahnya berjauhan dan di antar rumahnya hutan, di mana hutan ini bukan habitat nyamuk demam berdarah seperti Oke. itu. Jadi memang air ini menjadi salah satu bagian hidup ya, Iya. yang nggak bisa lepas dari Aedes aegypti. Iya, betul. Itu nama latinnya. Atau Aedes ada aegypti. nyamuk lain justru yang membawa virus yang sama mungkin. Kalau untuk Dan yang virus lebih demam berbahaya, berdarah, nyamuk apa nih? untuk virus demam berdarah hanya bisa berkembang biak di dalam nyamuk Aedes aegypti saja. Oke, baik. Saya penasaran penyebut pertama Aedes aegypti ini siapa? Urusan nyamuk yang kecil aja mereka tahu. Penasaran saya menyebutnya siapa? Siapa ya? Saya juga kurang tahu ya. Ini harus mempelajari kakak dan sejarah Iya. dari Aedes aegypti ini ya. Penyebaran di Indonesia begitu luar biasa. Bahkan informasi yang saya dapatkan itu Jawa Barat menjadi salah satu bisa dikatakan sebagai tempat yang begitu cepat penyebarannya. Iya. Kalau di level Kabupaten Malang atau Malang Raya, Anda melihatnya seperti apa, Dok? Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini kasus demam berdarah sangat meningkat. Tidak hanya seperti yang tadi disampaikan di Iya. Jawa Barat, ternyata di seluruh provinsi di Pulau Jawa itu juga angka kejadian meningkat, termasuk di Kabupaten Malang, di Kota Malang, itu hampir semua rumah sakit itu penuh pasien demam berdarah semua. Iya, iya. Hingga pasien ini sampai kesulitan mau mencari rumah sakit. Kematian menjadi ancaman? Beberapa angka kematian juga meningkat. Oke. Seperti itu. Dok, kematian dari demam berdarah ini dikarenakan apa? Virus itu yang menyerang atau justru aliran darahnya yang berhenti atau seperti apa? Nah, ya, seperti yang kita kenal namanya demam berdarah. Demam ya. berdarah. Jadi yang khas pada demam berdarah dengue ini biasanya demam sekitar di atas 3 hari ya, 3 hari sampai 7 hari, kemudian terjadi trombositopeni atau penurunan jumlah trombosit. Oke. Nah, dengan penurunan jumlah trombosit ini, di mana kita tahu trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah, akan terjadi peningkatan resiko perdarahan. Jadi seringkali ada mimisan, gusi berdarah, kemudian dari perdarahan yang paling ringan mungkin perdarahan di bawah kulit, biasanya Iya. timbul bintik-bintik di bawah kulit, bintik-bintik perdarahan. Ada juga bisa sampai muntah darah atau buang air besarnya berdarah, seperti itu. Dan Jadi, itu level parah ya? iya, jadi bisa terjadi di mana saja perdarahannya. Dalam kurun waktu berapa, Dok, sampai bisa muntah darah? Nah, itu dia. Jadi kalau demam berdarah yang klasik itu biasanya kan ada demam pelana kuda. Oke, Ya. saya sambil membayangkan ya, pelana kuda. Baik. Oh, grafiknya. Iya, betul, Oke, grafik baik. demam. Jadi dalam 1 sampai 3 hari itu demam tinggi. Kemudian hari keempat sampai kelima tuh demamnya sudah turun, tapi itu merupakan fase kritis di mana jumlah trombositnya turun. Di situ sering terjadi perdarahan sampai shock. Kemudian ya pokoknya perburukan sering terjadi fase kritis itu ya hari keempat sampai kelima. Kemudian setelah itu fase penyembuhan hari ke-6 ke-7 itu sudah membaik kondisinya. Itu demam berdarah yang klasik. Oke. Tapi masalahnya sekarang ini demam berdarahnya banyak yang tidak klasik. Nah ini, apa karena COVID juga berpengaruh? Nah, mungkin juga Oke, bisa. seru ini ngomongin COVID nih. Kalau dengan COVID, kemarin sempat muncul kalau COVID ini ada hal-hal yang konspirasi dan sebagainya. Tapi after COVID, banyak penyakit-penyakit aneh. Benar Ya, nggak sih, Dok? betul. Ya, betul sekali. Betul ya? Pola penyakit itu semakin berubah setelah COVID. Oke, boleh digali ilmunya nih, Dok. Apa aja sih, Dok? Termasuk demam berdarah. Ya, mungkin ini beberapa teori saja ya. Ya, Dimana COVID ini kan banyak sekali pengaruh dari sistem imunnya, terus pengaruh vaksinasi juga banyak dari kita menerima beberapa kali vaksinasi sampai booster ketiga, booster keempat seperti itu kan. Nah, tentunya sistem imun kita akan berubah. Seperti itu, sistem pertahanan tubuh terhadap virus itu bisa mungkin karena kepekaan imunnya berubah. Itu bisa mengubah pola penyakit seperti mungkin saya ambil contoh di sini ya dengan pengaruhnya terhadap demam berdarah ini juga ya. Memang dulu demam berdarahnya polanya klasik seperti yang demam pelana kuda. pelana kuda. Tapi sekarang pola demamnya itu lebih lama. Bisa sampai 2 minggu. Kemudian trombositnya turunnya lebih drastis Yang dan pada naiknya awalnya lambat. hanya pelana kuda beberapa hari saja. Iya betul, bisa sampai 2 minggu itu naiknya pelan-pelan trombositnya. Akhirnya kan masa rawat rumah sakit jadi lebih lama. Betul. Kemudian komplikasinya juga banyak yang lebih berat.
Kadang trombositnya itu tidak terlalu rendah, tapi kondisi fisiknya sudah turun sekali sampai shock, perdarahan dan lain-lain. Sebenarnya ngefek ke psikolog nggak sih dok? Kayak gitu. Ada yang mengkait-kaitkan. Kita kan punya ribuan netizen di Indonesia nih ya. Iya. Biasanya ada penyajian soal itu. Efeknya ada sampai ke psikologisnya nggak sih? Ke Untuk yang kena. psikologis bisa jadi. Nah, namanya orang sakit kan ya, Iya. kondisi tubuhnya tidak baik, terus tidak bisa melakukan fungsi sosial dengan normal, Oke. ya otomatis pasti mempengaruhi psikologis. Mungkin stres karena dirawat di rumah sakit, karena lemas dan lain-lain, ya tentunya bisa menimbulkan depresi juga. Pasti ada Iya pengaruh sih. psikologis. Kita juga percaya kalau demam berdarah biasanya identik dengan anak-anak gitu kan. Ya, Tapi sekarang orang dewasa juga sangat rentan sekali. semua usia bisa. Oke. Ya memang yang lebih banyak angka kejadiannya adalah usia produktif ya. Usia produktif ya dari anak-anak mungkin sampai 30-40 tahunan. Tapi yang usia lansia juga ada. Yang namanya nyamuk kan bisa menggigit siapa Iya, saja. nggak milih-milih ya. Iya, betul. Kalau kita yang milih ya. Iya. Manusia yang milih, kalau nyamuk nggak bisa milih gitu. Iya, betul. Berarti rentan usia anak lalu dewasa itu juga sangat rentan sekali. Kalau dewasa itu kan ada sedikit pemahaman di masyarakat bahwa untuk demam, anget, sumber, panas dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan beraktivitas metu keringat selesai. That's right, sudah. Iya. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin dari medis ini mau dijelaskan pada masyarakat, tapi masyarakat agak menolak-nolak Iya. gitu. Wes pokoknya kerja keringetan selesai. Emang seperti itu dong? Ya tergantung penyebab demamnya juga. Oke. Iya, demam kan tidak selalu karena infeksi. Kadang ada demam itu mungkin karena kondisi nyeri timbul demam. Karena stres timbul demam juga bisa. Oke. Jadi pengobatan demamnya apa ya? Memang tergantung penyebabnya. Jadi idealnya kalau misalnya memang kita merasa demam, mungkin sebagai masyarakat awam seringnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya. Iya. Boleh, seperti itu boleh. Misalnya setelah minum itu demamnya turun, ya udah bisa beraktivitas seperti biasa, berarti tidak masalah. Tapi misalnya sudah minum obat demam kok demamnya masih naik turun atau semakin lemas, yang jelas tidak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, itu yang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oke, saya menggarisbawahi tadi stres bikin demam atau demam dikarenakan stres. Iya. Ini mungkin edukasi yang baru ya. Iya, itu penjelasannya seperti apa? Iya. Apalagi udah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, demamnya double-double jadinya. Pengertiannya seperti apa gitu? Iya. Iya, mungkin ya secara tidak langsung ya. Iya, Ada iya, di iya. sini teori ilmu namanya psikoneuroimunologi. Baik. Jadi ada hubungan antara psikis, saraf dan sistem imun. Oke. Iya, oke. seperti itu. Tuh, dengerin. Pemirsa ruang tamu jangan sampai stres-stres ya. Sudah stres digigit nyamuk Aedes aegypti, selesai. Iya. Jadi pencegahannya memang tidak hanya 3M. Lalu kalau fogging ini menjadi, saya mau menggarisbawahi dulu untuk fogging. Fogging ini menjadi sesuatu yang ya saya menyebutnya seperti meledak lah bahasa sekarang ya di masyarakat, atau banyak yang kalau di FOMO. Jadi mereka langsung seolah-olah ini wilayah ini sudah fogging, yang masyarakat di wilayah ini semuanya ayo fogging. Nah itu dok, apakah memang fogging ini pure atau tingkat presentasinya berapa untuk bisa mencegah demam berdarah itu? Oh iya. Jadi fogging ini kan untuk hanya membunuh nyamuk dewasa ya. Iya. Nah, fogging tidak bisa membunuh telur dan jentik. Nah, kita nggak boleh bunuh anak-anak atau telur. Nggak boleh bunuh. Betul. Yang dewasa aja yang dibunuh. Saya sekarang di fogging. Mungkin 2 minggu lagi bisa muncul lagi nyamuknya. Betul, Kan yang betul. jentiknya sudah berkembang jadi dewasa. Nanti Iya. yang telur juga sudah menetas. Ya, Gitu. karena fogging anggarannya lumayan juga sih dok. Iya. Jadi ya sebenarnya efektivitasnya juga masih dipertanyakan. Oke, tapi sudah budaya di masyarakat. Ya enggak masalah kalau mau dilakukan fogging ya enggak masalah. Cuma itu tadi tetap ada resiko setelah fogging mungkin 2 minggu lagi ya tetap ada nyamuk baru yang terbentuk. Iya sih. Masa mau tiap 2 minggu fogging? Iya juga, betul ya. Itu yang repot adalah alat-alat masak dan alat-alat di rumah ya. Nah, begitu. Belum lagi punya pengertian habis di fogging dicuci bersih, lalu juga dicuci, tapi nggak pakai pasir ya dok ya. Jadi cucinya itu benar-benar harus perfect gitu ya kan, Iya. cucinya. Tapi memang ada standar cuci sendiri nggak setelah fogging? Ini mungkin juga sebagai bagian dari masyarakat ya. Banyak yang taunya fogging dibersihkan pakai sabun selesai. Tapi untuk obat fogging ini nempel di alat-alat masak atau alat yang kita konsumsi itu sebenarnya ngefek juga nggak sih dok? Atau memang ada cara khusus membersihkannya? Kalau selama ini sih belum ada kasus-kasus yang karena fogging terus keracunan dan lain-lain Iya. sih belum ada. Jadi oke. insya Allah aman sih selama Yang penting dicuci bersih. aja Iya, gitu betul. ya. Oke.
Baik, banyak hal memang yang bisa kita lihat terkait dengan demam berdarah dan ini menjadi edukasi yang baru kalau kita tahunya fogging 3M. Lalu juga tadi saya ingin mencoba menguliti tentang vaksin. Oh iya, Sekarang sedikit-sedikit tentang vaksin gitu. betul. Tapi demam berdarah juga ada vaksinnya juga. Demam berdarah Iya, ada. ada vaksin juga Ada ya. vaksinnya. Dan khusus. Khusus untuk virus dengue. Oke, jadi khususnya ini ada beberapa jenis berarti ya Ya, untuk vaksinnya. Apa saja dok? sebenarnya kalau vaksin demam berdarah itu dalam satu vaksin itu sudah mencakup untuk 4 serotype dengue. Ah, Jadi, oke. jadi virus dengue ini ada 4 serotype, dan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang bisa terkena demam berdarah itu jadi sampai 4 kali. Ya. Misalnya pertama kena dia kena virus yang DEN 1. Iya. Berarti kan dia sudah punya antibodi terhadap DEN 1. Betul. Kalau berikutnya kena DEN 1 dia tidak sakit atau mungkin sakitnya ringan. Oke. Tapi kalau berikutnya nyamuk yang gigit itu membawa DEN 2 masih bisa kena demam berdarah. Oke. Seperti itu. Jadi karena ada 4 serotype ya masih bisa 4 kali kena demam berdarah yang berat. Ya. Nah, dengan pemberian vaksinnya ini mengandung 4 macam serotype virus DEN. Oke. Ya, jadi bisa terbentuk antibodi terhadap 4 macam virus itu. Perlindungannya lebih lengkap. Iya, betul. Tapi pengertian tentang mutasi, jadi biasanya virus itu kan langsung mutasi menjadi apa gitu. Atau nyamuknya ini karena sudah kemasukan virus yang baru, lalu juga punya antibodi yang disuntik atau yang disembuhkan dengan berbagai macam, itu akhirnya memutasi yang baru dan menyebabkan demam berdarah dengan versi yang baru. Iya. Pengertian itu benar apa enggak? Resiko mutasi pasti tetap ada. Oh, ada. Namanya itu merupakan proses alami. Semua tidak cuma virus demam berdarah, mungkin virus COVID sekarang juga variannya banyak kan? Banyak banget. Itu juga banyak pasti banget. melalui proses mutasi. Oke. Jadi semua mikroorganisme pasti ada proses mutasinya. Nah, bagaimana kita meminimalisir itu? Ya tentunya tidak bisa, itu namanya proses alami ya. Iya, betul. Iya. Nah, tujuannya vaksin ini mungkin tidak mencegah. Kalau sudah vaksin pasti tidak bisa kena demam berdarah Ya. 100% ya tidak Betul. bisa. Ini cuma mencegah keparahan. Jadi jangan sampai kalau seseorang terkena demam berdarah nggak sampai masuk rumah sakit. Oke. Seperti itu. Berarti paling enggak bisa dilakukan penanganan di rumah gitu Iya. ya. Oke. Jadi memang ini pencegahan untuk vaksin, bukan menyembuhkan. Bukan. Oke. Jadi untuk penyembuhannya yang 100% apa, Dok? Sebenarnya Doa ya? doa betul. Sebenarnya kan demam berdarah ini penyebabnya virus ya. Jadi Virus. virus ini sifatnya adalah self limited, bisa sembuh sendiri selama Oke. daya tahan tubuhnya bagus. Oke, baik. Jadi pengobatan umum untuk demam berdarah itu sebenarnya cuma istirahat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, ya itu aja sebenarnya. Ini kan banyak masyarakat untuk imun itu olahraga, Iya. satu. Ada yang cowok-cowok fitness, teman-teman saya fitness semua Iya. gitu. Cuman angkat barbel 0,5 kilo gitu. Yang penting fitness dulu dan keringatnya keluar gitu. Iya. Itukah yang dilakukan atau memang itu yang jalannya untuk bisa meningkatkan imun? Atau ada hal lain yang sebenarnya orang jarang ngerti gitu? Ya, imun ini ya banyak sekali hal yang Iya. mempengaruhi ya. Mungkin selain olahraga itu boleh. Olahraga dengan melakukan aktivitas fisik itu memang ada penelitian yang bisa meningkatkan sistem imun. Ya bebas olahraganya, mau olahraga di gym, angkat gym. berat atau olahraga aerobik, jalan, lari, jogging boleh apa saja boleh dilakukan. Kemudian juga ini dari mengatur makanan. Oke. Iya, tentunya makanan yang meningkatkan sistem imun adalah yang banyak vitamin dan mineral. Imbang lah ya. buah-buahan, Kalau sekarang kan sayuran. 4 sehat 5 sempurna nggak ada nih. Iya, seimbang. Sudah hilang ya. Iya. Jadi yang seimbang begitu ya. Seimbang, betul. Tingkat keseimbangan kita kan agak susah, Dok. Jadi hari ini imbang, besok kena lalapan udah selesai Iya. lagi, Dok. Ini merubah mindset di masyarakat yang agak susah, Dok ya. Iya, Nah, betul mindsetnya di masyarakat mungkin sedikit saja, Dok. Untuk meningkatkan imun itu menu makanan apa yang paling baik untuk kita? Kalau nasi dengan ayam, apakah perlu digoreng atau seperti apa gitu? Mungkin dokter punya tipsnya. Ya, sebenarnya kalau pengaturan makanan ini mungkin beda-beda setiap orang, tergantung usia, mungkin tergantung penyakit lain yang ada ya. Kadang Iya, ada orang iya. yang tekanan darah tinggi, nggak boleh makan yang mana, seperti itu. Kalau secara umum sih, makanan yang meningkatkan imun adalah makanan yang tinggi vitamin, mineral, antioksidan, serta juga protein. Protein ya. Itu komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem imun. Oke, jadi bukan asal kenyang. Iya, betul Tapi harus sekali. berimbang ya. Betul. Lebih baik kita makan langsung sekali kenyang atau makannya nyicil, Dok? Enaknya gimana nih? Kalau dasar ini beda ini ya, beda kondisi ya. Beda kondisi, Iya, baik. jadi misalnya seseorang ini ada kondisi lambung, misalnya yang Aha. sering kan ada sakit mah seperti itu. Itu pola makannya mesti sedikit-sedikit tapi sering. Tapi ada juga orang yang
ini nih mau diet misalnya, Oh, iya, kan iya, dia harus iya. intermittent fasting, Betul, jadi ya makannya intermittent. ya memang hanya bisa jam-jam tertentu gitu aja. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Oke, baik. Jika seseorang itu sudah terkena demam berdarah tapi dia membawa riwayat penyakit dalam, Ya, apakah dua penyakit ini bisa berkolaborasi, Dok? oke. Kalau dibilang berkolaborasi mungkin beda ya, karena penyakit dalamnya misalnya apa diabetes, Diabetes. hipertensi gitu ya. Ya. Memang tidak mempengaruhi demam berdarah secara langsung, cuma mungkin bisa mempengaruhi keparahannya. Oke. Misalnya kalau pada pasien demam berdarah itu kadang kalau trombositnya rendah sekali itu kita berikan terapi steroid untuk meningkatkan trombositnya. Nah, itu mungkin bisa efeknya meningkatkan gula darahnya. Oke. Seperti Jadi itu. bisa lebih parah kalau Bisa punya jadi penyakit dalam ya? bisa. Mungkin mengontrol demam berdarah merawat penyakit demam berdarah sendiri bisa lebih sulit kalau ada komorbid yang Oke, lainnya. ini yang agak repot juga ya. Tapi komorbidnya ini terkait dengan penyakit dalam khusus atau seperti jantung gitu enggak ya? Pengaruh tidak langsung sih. Secara tidak langsung. Iya, misalnya kalau demam berdarah ini kan perlu kita pantau ketat cairannya ya. Jadi jangan Oke. sampai dehidrasi, jangan sampai kelebihan cairan. Sementara jantung ini harus hati-hati pembelian cairannya. Kalau Oh, terlalu iya. banyak diberikan infus nanti sesak karena jantungnya nggak mampu memompa darah, akhirnya berkumpul di paru-paru, bisa edem paru dan lain-lain gitu. Jadi Oke. mungkin lebih mempersulit penanganannya. Ini Rumah agak sakit. repot ya. Edukasinya dokter ke masyarakat yang agak susah tuh gimana dok menyampaikannya? Edukasinya ya kalau untuk penanganan awam itu aja sih. Jadi misalnya ada demam ya coba diminum anti demam dulu. Oke. Kemudian ya tentunya itu tadi menjaga daya tahan tubuh ya dengan istirahat, minum air putih yang banyak, kemudian makan makanan yang seimbang. Kalau misalnya ternyata tidak tertangani di rumah, kondisinya makin lemas ya segera dibawa ke rumah sakit. Kalau sekarang di rumah sakit Pindad banyak yang dirawat untuk karena demam berdarah ini. Sekarang sudah agak turun trennya. Bulan kemarin sempat banyak sekali sampai Masuk di bulan April. bulan April, awal musim hujan itu. Awal musim hujan Iya. justru ya. Musim hujan itu kan nyamuknya banyak. Iya. Ya itu. Tapi cuaca kan Peaknya. sekarang sering berubah seperti hati seseorang ini. Iya, betul sekali. Berubah-berubah. Itu ngelihatnya gimana dok? Ini kan agak menjadi mungkin sebagian masyarakat nggak berancu ya. Ini kayak yang musim hujan tapi sorenya panas gitu. Pencegahan yang baiknya seperti apa? Efektif dan efisiennya? Ini pencegahan untuk mana nih? Demam berdarah Untuk apa? demam berdarah. Untuk Karena demam perubahan berdarah. cuaca ini kan nggak jelas cuacanya ya. Iya, betul sekali. Memang perubahan cuaca yang tidak jelas selain meningkatkan populasi nyamuk, mungkin juga menurunkan daya tahan tubuh. Bisa seperti jadi itu. gitu. Itu Nah. gimana cara masyarakat ini untuk menyikapi itu? Ya, mungkin kalau cara untuk pencegahannya ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, tadi Daya dengan tahan makanan-makanan seimbang, kemudian olahraga, serta mungkin diantaranya ya dengan vaksin dini itu. Vaksin dini. Iya, Baik. betul Vaksin yang paling baik dilakukan di usia berapa? Sampai usia berapa? Ya, jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, vaksin ini bisa diberikan mulai usia 6 sampai 45 tahun. Oke. Iya, diberikan selama 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 3 bulan. Di RSU Pindad ada. Ada, sudah tersedia di RSU Pindad. Sampai berapa saja untuk jumlah vaksinnya atau beberapa jenis vaksin yang diberikan? Jenis vaksinnya satu macam saja. Satu macam untuk aja. vaksin demam berdarah ini ya, untuk vaksin dengue ini namanya Qdenga. Itu sudah mencakup 4 macam serotype dengue. Dengue Oke. 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi satu untuk 4 macam. Paket komplit ini jadinya. Oke. Iya. Jadi kalau melihat dari paket komplit yang muncul ini bisa dikatakan bahwa semuanya sudah ada di Rumah Sakit Umum Pindad. Iya, betul Oke, sekali. berbicara Pindad berarti kita berbicara tentang ini, industri. Iya. Ya, kita ngelihatnya di industri. Tapi untuk saat ini dari Rumah Sakit Pindad sendiri beberapa program untuk pencegahan sudah dilakukan pada masyarakat ya. Kita coba menyinggung dari Rumah Sakit Pindad itu. Program kesehatan pada masyarakat terus dilakukan. Iya. Salah satunya adalah demam berdarah ini. Iya. Nah, mungkin kalau Rumah Sakit Pindad kan jauh ya tempatnya di Turen ya. Ya, Misalnya betul. teman-teman di Malang ada yang pengen vaksin tapi kok jauh sekali. Kita juga ada pelayanan vaksin on-site. Jadi dengan mengumpulkan mungkin nanti dikumpulkan berapa orang ya, minimal 5 orang mungkin ya yang berkenan untuk vaksin, nanti bisa kita datang. Oh, langsung Iya, datang. Didatang. Iya. Oke. Mungkin kalau terlalu jauh mau ke Turen ya. Iya. Timbang, bukan timbang, bahasanya ini iya sih ketimbang ke sana gitu ya. Iya. Berarti berapa orang? Minimal 5 orang. 5 orang. Iya. Satu orang pun jadi. Satu orang insya Allah bisa. Khususon tapi ya. Biasanya harus VIP. khususon biasanya. Biasanya harus khususon. Baik. Iya. Ini sangat menarik ya, pemirsa dan juga untuk
Ya, teman RRI, di ruang tamu ini pembahasan terkait dengan demam berdarah ini memang menjadi salah satu yang awal, Dok. Jadi untuk kesehatan itu kita agak sedikit abai, terus terang saja kita melihat masyarakat sedikit abai soal makanan, soal menjaga imunitas, padahal kuncinya adalah imunitas. Iya, Berbagai macam penyakit kuncinya di imunitas. betul. Oke, tapi kunci lain tentang kebijakan nih, Dok. Oh iya. Kebijakan sosialisasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Anda melihatnya sebagai dokter dari sisi dokter ini, apakah ini sudah menyentuh pada masyarakat bawah atau secara langsung? Grassroots-nya udah kena apa belum nih? Apa masih berhenti di tengah-tengah nih? Oke, mungkin ini terkait kebijakan terkait demam berdarah Demam ya. berdarah dulu. Oke. Saya rasa sih masih belum banyak ya kebijakan dari pemerintah yang mengatur dengan peningkatan kasus demam berdarah ini. Yang saya tahu sempat baru ada 1 kali saja yang sosialisasi dari Kemenkes yang mengumpulkan dokter-dokter, kemudian mungkin disampaikan kondisi KLB demam berdarah ini, baru itu saja. Tapi sepertinya tindak lanjut masih belum ada sih. Artinya ini masih belum menyeluruh ya, dokter Iya, merasa belum menyeluruh. Apalagi kabupaten ini kan luas sekali, Dok. Iya, betul sekali. Apalagi jaraknya juga lumayan ya. Iya. Padahal nggak terlalu padat sekali, tapi untuk kasusnya juga lumayan tinggi ya, Iya. demam berdarah. Iya, Oke. lumayan tinggi. Imun masyarakat menjadi kunci, lalu kebijakan menjadi pendukungnya. Anda melihat ke depan ini apakah perlu ada satu edukasi mulai dasar, contoh dimasukkan dalam kurikulum mungkin di level PAUD, level SD tentang penanganan atau pencegahan berbagai macam penyakit termasuk demam berdarah. Perlukah itu, Dok? Iya, tentunya perlu ya. Paling tidak untuk level anak-anak ya, yang penting adalah pencegahan primer. Di antaranya ya 3M itu tadi paling tak itu aja dasarnya. Bagaimana mencegah vektor nyamuknya dulu. Mungkin kalau jauh ke vaksin-vaksin kan anak-anak belum paham ya. Ya, belum paham. Paling tidak untuk mengontrol vektor nyamuknya, bagaimana lingkungannya, membersihkan lingkungan supaya untuk mencegah populasi nyamuk seperti itu perlu sih dimasukkan ke kurikulum. Oke, dalam kurikulum itu dengan mendatangkan dokter atau mendatangkan ya kami sebut sebagai tenaga medis ya, yang sangat kompeten di bidang itu, apakah Anda menilai ini efektif sekali sampai masuk ke sekolah-sekolah? Mungkin perlu ya sekali-sekali mungkin tidak sering-sering paling tidak sekali-sekali mungkin bisa memuaskan keingintahuan anak-anak. Mungkin kalau banyak yang selama ini kok dengar dari guru aja seperti ini benar apa enggak. Nah, misalnya ada tenaga medis kan bisa yang pengen tanya-tanya bisa terpuaskan. Oke. Berarti memang harus ada satu tindakan nyata gitu, Dok ya. Iya. Tapi kalau sekarang belum ya, Dok ya? Sepertinya kok belum ya. Belum. Ya mungkin ada beberapa ya, cuma belum banyak sepertinya. Tapi belum visit ya, Dok ya? Belum Visit ke SD-SD gitu. Saya belum sih. Ini program baru di RS Kuturen ini kayaknya nih. Ini sumbang ide juga nih. Mungkin dari ini kalau ke SD ini kan biasanya programnya puskesmas ya. Puskesmas, iya, mungkin kalau di betul. puskesmas sudah ada sih, tapi saya juga belum lihat. Berarti belum viral lah ya. Iya, Harus viral. diviralkan seperti itu. Sama viralnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan demam berdarah nih, Dok. Iya. Banyak masyarakat yang saya mengakui bahwa saya sendiri pun untuk edukasi demam berdarah hanya stuck di seperti tadi fogging, 3M, vaksin ini termasuk yang baru. Ditambah dengan adanya COVID atau after COVID itu wow, luar biasa sekali beberapa penyakit ya yang muncul. Anda melihatnya memang apakah COVID ini menjadi penentu utama bahwa tubuh kita itu harus benar-benar bisa menyesuaikan kondisi alam sekarang? Iya. Apakah itu, Dok? Ya, dengan COVID ini kan banyak masalah yang bisa kita lihat ya. Dari awal muncul COVID, kasusnya berat-berat, tingkat kematiannya tinggi. Kemudian dengan berjalannya waktu, adanya vaksin, imunitas sudah membaik, penyakitnya jadi lebih ringan. Walaupun kasusnya tambah banyak, tapi ringan-ringan. Jadi angka kematiannya menurun. Oke. Ya. Bintik-bintik yang ada di tangan ini terkadang kan hanya beberapa orang yang mengetahui atau yang ya bahasa kerennya sekarang ngeh gitu. Yang ngeh dengan bintik-bintik itu. Iya. Sementara beberapa orang lain itu kayaknya alah bintik-bintik biasa, digigit nyamuk gitu ya. Dan pengertian ini di milenial Gen Z sepertinya belum bisa nyampe gitu, Dok. Iya. Kalau kita memberikan pengertian ini kepada masyarakat khususnya untuk Gen Z ini terkait dengan bintik, enaknya seperti apa sih? Agak susah juga saya mau mengedukasi ya warga, ya teman-teman, adik-adik gitu. Iya. Bahasanya gimana nih, Dok, yang enak gitu? Ini bintik-bintik pada demam berdarah Iya, maksudnya demam berdarah. Iya. Jadi memang agak sulit ya karena bintiknya ini bukan sembarang bintik yang digigit nyamuk bentol, bukan seperti itu ya. Bintiknya ini adalah perdarahan di bawah kulit. Nah, tidak semua orang bisa membedakan itu apakah perdarahan atau bintik alergi apa. Setuju. Seperti itu. Jadi memang kalau
ada yang mengalami demam dan keluar bintik-bintik, baiknya sih segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan sudah biasa, ya mungkin mendapat pelajarannya juga, terus kemudian sudah biasa bertemu pasien yang bisa membedakan lah paling tidak, apakah bintiknya ini perdarahan, apakah alergi atau apa, seperti itu. Jadi bisa menentukan, oh ini perlu pemeriksaan apa, perlu periksa lab atau apa. Ada tanda apa lagi selain bintik-bintik kalau demam berdarah itu? Masalahnya sekarang gejalanya makin tidak khas ya. Kalau dulu kan demam, perdarahan. COVID lagi yang bikin gara-gara ini. Iya. Sekarang itu ya bisa mual muntah, kemudian ada yang diare. Kadang ada yang nggak ada demam, jadi cuma diare saja. Kemudian karena lemas masuk rumah sakit, setelah dicek ternyata trombositnya turun. Baru ketahuan kalau demam berdarah. Jadi tidak ada demamnya. Semakin tidak khas. Saya punya pengalaman soal trombosit. Saya nggak merasa apa-apa. Jadi pusing enggak, tapi ketika dicek ternyata turun sekali dan itu drastis gitu. Memang seperti itu ya setiap orang yang merasakan. Bisa seperti itu. Kenapa kok di demam berdarah itu trombositnya turun? Jadi pada demam berdarah itu terjadi kondisi di mana pembuluh darah ini pori-porinya melebar. Baik. Akhirnya cairan darah itu kan cenderung keluar dari pembuluh darah. Nah itu yang bikin kondisi shock, biasanya sampai tensinya turun, lemes, dan itu karena cairan tubuhnya keluar semua. Nah trombosit ini fungsinya untuk menyumbat pori-pori di pori-pori pembuluh darah yang melebar itu. Karena trombositnya nempel, akhirnya waktu diambil darah, dicek yang terukur rendah. Seperti itu. Baik. Dan terkadang waktu dicek darahnya nggak keluar, ada yang seperti itu. Nah itu berarti sudah kurang sekali cairannya karena plasma darahnya sudah keluar semua dari pembuluh darah. Ya itu yang sering menyebabkan bahayanya pada demam berdarah sampai kematian dari situ. Aduh, ngeri ternyata ya. Betul. Ngeri ya, sampai ancamannya juga meninggal. Dan sekarang membedakan antara tipes demam berdarah itu sangat awam, banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu. Pada dasarnya beda dari tipes dan juga demam berdarah apa? Sedikit aja tipes. Ya harus dari pemeriksa laboratorium memang. Hasil lab ya? Iya, hasil laboratorium. Kan penyebabnya sebenarnya beda ya. Kalau demam berdarah ini penyebabnya virus, sedangkan kalau tipes ini penyebabnya bakteri. Iya. Ya, ini bisa dilihat dari hasil laboratorium. Biasanya kalau penyebabnya virus ini dari leukositnya cenderung turun. Sedangkan kalau penyebabnya bakteri cenderung naik. Seperti itu. Tapi ya sekali lagi itu memang tergantung fase-fasenya. Kadang kalau fase awal masih belum kelihatan seperti itu. Ya, kalau pastinya sih dengan pemeriksaan antibodi. Jadi kalau untuk demam berdarah ada diperiksa IgG dan IgM dengue. Dengan tipes ada IgG dan IgM salmonella. Dari situ. Agak dalam ya pemeriksaan. Iya, agak lumayan. Kalau mau membedakan harus lebih spesifik. Jadi agak lumayan lama untuk memeriksakan dengan satu identitas penyakit apa gitu ya. Betul. Nggak capek dok? Meriksa penyakit apa gitu, nggak terlibat di situ atau hanya menyarankan saja dokter? Iya, ikut meriksa juga lah. Kalau pencegahan dokter secara pribadi dan juga keluarga, apa juga melakukan 3M, lalu ada fogging? Kalau dokter pribadi? Ya, kalau secara umum ya 3M, fogging itu sempat memang di lingkungan perumahan saya sempat ada kasus, jadi akhirnya ya dilakukan juga. Tapi masyarakat di situ meminta saran dari dokter dulu atau seperti apa? Tidak sih, kayaknya pengetahuannya sudah cukup, tidak perlu tanya. Gitu, ya boleh lah ya. Jadi memang untuk pengetahuan itu, ya pengetahuan sekarang itu banyak dicari ya dok ya. Tapi yang susah itu sekarang tanya dok ya. Kayaknya tanya tuh mahal banget kalau sekarang tanya itu. Tapi tanya ke Google ya. Iya, tanya ke Google lagi, harus ada wifi atau pakai data. Padahal ada dokter gitu, kenapa harus tanya? Dan bahkan melebihi kemampuan dokter. Ada kan seperti itu dok ya? Di masyarakat ada nggak? Ada dong banyak. Pasti banyak ya. Ngalang-ngalain yang belajar berapa tahun dok? Lama. Kalau dokter umumnya 6 tahun, spesialisnya 4,5 tahun. 10 tahun dikalahkan dengan tanya Google. Iya. Boleh lah. Tahu masyarakat pelajaran penting tuh, tanya pada ahlinya gitu. Bahkan bukan tanya pada semuanya. Demam berdarah menjadi salah satu memang ya saya menyebutnya fenomena perubahan cuaca ya yang selalu ada dan ini langganan sepertinya. Tapi sepertinya tiap tahun ke tahun dokter merasa nggak bahwa masyarakat ini sangat abai dengan hal itu? Padahal ini kejadian per tahun. Masyarakat abai nggak dok dengan itu? Iya, ya mungkin karena dianggap demam biasa, demam berdarah itu ya penyakit yang ya musiman seperti itu aja. Memang belum banyak yang aware sih, belum banyak yang menganggap itu sesuatu yang penting berbahaya gitu, belum banyak.
Jadi memang ini masyarakat ya udah gini aja, besok Iya. paling udah sembuh gitu ya. Iya, Dan itu masih sangat mengakar di masyarakat, Dok. iya betul. Ini cara menjaganya gimana yang tambeng-tambeng ini, Dok? Ya tentunya perlu edukasi saya. Ya dijelaskan tentang bahayanya demam berdarah terutama ya. Iya, iya, iya. Kalau makanan ada pengaruh, Dok, untuk yang sudah terkena demam berdarah? Makanan Makanan. tidak ada sih. Cuma biasanya pasien yang menderita demam berdarah itu kan cenderung mual muntah. Jadi ya Iya, mungkin iya. makannya mesti yang lunak dulu, kemudian menghindari makanan yang merangsang asam lambung. Seperti makanan yang asam, pedas, itu yang dihindari. Tapi itu yang enak. Iya, itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Juga lumayan tambeng juga kalau kayak gitu ya. Di lingkungan anak muda sekarang, kita banyak sekali melihat mereka itu dengan gaya hidup yang sekarang, gitu ya. Iya. Dan oke, saya mengatakan bahwa untuk hal yang paling private seperti mandi itu banyak yang menunda juga. Mungkin dokter pernah menemukan case seperti itu. Kesehatan atau kebersihan diri itu menjadi perhatian keberapa gitu. Yang penting skincarean dulu gitu kan. Ya. Gambarnya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita baik di luar atau di dalam? Contohnya adalah menjaga kesehatan diri. Adakah dokter bisa memberikan ya mungkin tips lah untuk kita bisa menjaga kebersihan diri itu seperti apa? Menjaga kebersihan diri ya standarnya sih ya mandi sehari 2 kali itu saja sih. Itu aja, nggak ada yang lebih, Ya Dok. sikat gigi, cuci muka, ya standarnya seperti itu. Tapi banyak yang malas ngelakuin itu loh, Dok. Malas loh itu. Iya. Kenapa ya, Dok ya? Kenapa ya? Padahal mandi bisa pakai air hangat juga ya, nggak dingin juga ya. Iya, apakah artinya itu memancing nyamuk Aedes aegypti? Ataukah justru kita bersihkan diri dulu atau lingkungannya dulu nih? Sebenarnya kan nyamuk ini berkembangnya di lingkungan ya. Lingkungan. Ya, jadi ya enggak mungkin nyamuknya kan berkembang di baju di badan kita. Jadi Iya, tentunya iya, lingkungan, tapi ya tetap masa kalau diri kita nggak dibersihkan nggak risih ya. Nah, itulah makanya kan ada yang seperti itu, Dok. Iya. Bahkan sepatu pun ya sampai berapa bulan gak diapa-apain gitu kan ada gitu. Ya, Oke, jadi perbincangan kita soal demam berdarah ini memang bisa memberikan pengertian kalau banyak cara yang harus dilakukan. Tidak hanya kita menjaga lingkungan, tapi dalam diri kita juga. Dokter telah menyampaikan bahwasannya untuk COVID ini sangat berpengaruh sekali ya, Dok ya. iya. Serem nih COVID nih, banyak banget ya penyakitnya ya, Dok ya. Iya. Setuju betul. nggak, Dok? Setuju. Jadi ini konspirasi nggak? Gimana ya? Saya mau buka-bukaan sebenarnya sama Dr. Dewi ini. Ini konspirasi nggak ini? Menurut dokter saja, kasih clue. Tapi sebenarnya ya gimana ya mau bilang konspirasi, tapi virusnya tuh ada, virusnya ketemu. Aha, Jadi, virusnya ada. Virusnya ada dan penyakitnya itu nyata. Oke. Jadi ya entah ya. Oke, saya mau deep talk Gitu. sedikit. Virus itu dibuat atau ada sendiri? Nah itu yang masih ini dia, ya kita nggak tahu juga asalnya Oke, dari mana. berarti jawabannya harus membutuhkan waktu dan tempat yang Iya. berbeda seperti itu. Dokter ada pesan khusus kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tadi kita sempat bahas masalah vaksin, bahkan Iya. di rumah sakit Turen pun di Pindad itu sudah ada untuk vaksinnya. Iya. Mungkin ada pesan khusus bagi mereka agar untuk kejadian luar biasa ini terkait demam berdarah bisa berkurang atau diminimalisir. Monggo. Iya. Ya mungkin memang untuk ini karena kondisinya kita KLB ya, demam berdarah kejadian luar biasa di mana kejadiannya sangat meningkat dan demam berdarah ini sekarang karena polanya berubah, keparahannya juga makin berat. Banyak Oke. sekali kasus yang sampai terjadi perdarahan yang hebat, kemudian sampai shock dan ada beberapa kasus kematian juga. Nah, tujuannya pemberian vaksin ini dengan meningkatkan imunitas tubuh, akhirnya bila seseorang terkena demam berdarah bisa mencegah perawatan di rumah sakit. Jadi cuma seperti demam ringan saja, seperti Oke. itu. Dan dari penelitian memang efektivitasnya sampai 90% bisa mencegah sampai 18 bulan setelah pemberian vaksin dosis kedua. Seperti itu. Ya memang mungkin ada kendala harganya cukup mahal ya kalau vaksin demam berdarah. Tentunya karena belum ada program pemerintah, belum di cover BPJS. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya dan
Tentunya kalau dengan demam berdarah itu kan paling tidak seseorang harus istirahat paling tidak seminggu. Itu sudah Oke. menghilangkan hari kerja berapa hari. Ya, dibandingkan dengan efektivitas vaksinnya sih saya rasa cukup worth it lah Oke. vaksinnya. Jadi penjamin kesehatan masih belum masuk di vaksin demam berdarah ya? Ya untuk saat ini masih belum. Nah harus dimasukin tuh harusnya. Iya setuju. Iya, setuju ya? Sama halnya dengan pencegahan dan juga sama halnya dengan berbagai cara yang dilakukan dari dunia medis, bahwasanya untuk demam berdarah memang menjadi salah satu PR besar kita. Karena setiap tahun ini selalu ada. Iya. Tinggal masyarakatnya mau apa enggak untuk ikut membantu menjaga lingkungan, menjaga diri tentunya. Jangan lupa pesan dokter tadi bahwa mandinya itu harus 2 kali. Lalu juga untuk vaksin itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Pindad di Turen untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang dan dekat dengan Turen sekitarnya, itu bisa langsung datang ke rumah sakit ya dok ya? Bisa langsung datang ke rumah sakit. Kalaupun juga untuk Anda yang jauh tinggal calling aja. Kalau satu orang sungkan, kumpulin satu RW. Jadi biar lebih enak gitu ya. Jadi kalau divaksin tuh enak barengan gitu dok ya? Iya. Itu berlaku untuk anak di usia Mulai 6 sampai 45 tahun. 5 tahun nggak boleh? Untuk penelitiannya sih belum ada. Oke. Jadi maksudnya jaminan keamanannya, efek samping seperti itu masih belum. Untuk yang bayi atau baru punya bayi atau bayinya belum? Kalau untuk 3 vaksin tahun? Kidengga belum sih. Belum. Iya, jadi Tapi sementara kalau sudah kena gimana dok pengobatannya untuk yang bayi ini? sama. Jadi kalau obat untuk demam berdarah itu kan yang penting suportif. Jadi cairannya, ya Oke. makanannya, yang penting itu saja. Baik, baik. Jadi untuk pencegahan ini dari dalam diri kita sendiri ya dok ya? Iya, betul. Baik. Dokter terima kasih sudah datang di ruang tamu Radio Republik Indonesia Malang. Dan kita sudah berbincang tentang demam berdarah. Semoga tidak ada demam-demam yang lain gitu ya. Amin. Dan kejadian luar biasa ini semoga bisa hilang. Karena ini memang pergantian musim dari musim panas ke musim hujan ya. Cuman kalau di musim durian nggak ada penyakit seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk penonton dan juga pemirsa Ruang Tamu Podcast RRI Malang. Semoga hal ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi yang baik. Saya Mario Sidik dan juga Dokter Dewi. Yang lengkap dok, yang lengkap namanya. Ini namanya salah. Oh salah. Dokter Dewi Sri Wulandari. Sri Wulandari. Saya dapatnya Dokter Dewi Kumalasari. Duh, dari mana? Nah itu masalahnya. Baik. Karena kesalahan ada di saya, jadi saya betulkan. Bersama dengan Dokter Dewi Sri Wulandari. Ada spesialnya dok? SPPD. SPPD. Baik. Jadi saya Mario Sidik dan juga Dokter Dewi Sri Wulandari. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ruang Tamu selanjutnya.